Nicholas Angels adalah seorang polisi yang penuh talenta dan juga punya dedikasi tinggi. Lulusan di 2 jurusan universitas di kota London, menunjukkan skor yang tinggi dalam kemampuan outdoor, mahir dalam mengemudi, dan juga gacor dalam hal menggoes. Di luar itu, dia juga skillful dalam hal berkomunikasi dan aktif dalam komunitas penggemar catur. Memiliki rekor yang bagus dalam satuan buruh sergap, beberapa kali meraih penghargaan, 3 kali terkena bacokan dalam operasi lapangan. Nicky bermimpi suatu saat dia bisa naik pangkat jadi Kapolri Inggris. Suatu hari ia dipanggil untuk menghadap atasan. Kabar yang ditunggu akhirnya tiba. Nicky berhasil naik pangkat menjadi sersan, tapi untuk ditugaskan di luar kota London. Tempatnya adalah di kota Sandford, sebuah kota kecil di wilayah Inggris pinggiran. Nicky pun protes karena kota itu minim rekor kejahatan, ntar dia malah jadi minim aksi. Karena nggak puas, Komandan 1 kemudian dihadirkan. Si bapak ini mempertegas bahwa keahlian Nicky lebih diperlukan di tempat itu. Masih nggak puas, akhirnya inspektornya langsung yang datang menjelaskan. Berbeda dengan 2 komandan tadi, Pak Inspektor lebih terang-terangan. Prestasi Nicky yang terlalu menonjol dianggap sebagai tanda dia nggak kompak. Kalau Nicky terus-terusan cemerlang sendiri, nanti yang lain jadi terlihat kusam. Nicky pun sadar bahwa itu semua akal-akalan busuk atasannya. Ia berniat mencari dukungan dari para rekan yang ternyata yang lain pun meminta Nicky untuk cabut. Akhirnya Nicky pasrah, dia pun ngasih tahu kabar mutasinya kepada sang pacar. Namun ternyata sang pacar sudah tahu dari sebelumnya, ia pun sudah nyiapin backup pengganti Nicky. Sharon selama itu merasa kesepian pacaran sama Nicky karena si paling dedikasi ini gak pernah bisa berhenti ngurusin kerjaan. Bahkan hingga saat itu, di saat ia lagi diputusin oleh pacarnya. Berangkatlah Nicky ke kota Sandford dengan kereta api dan sambung naik taksi menuju sebuah motel yang sudah ia booking sebelumnya. Merasa jenuh di hotel, Nick pun langsung mencari bar. Polisi baru ini pun datang mengunjungi satu-satunya bar yang ada di kota untuk menikmati wedang ronde. Di sana ia melihat bahwa bar tersebut melayani para pembeli di bawah umur. Nicky melakukan protes kepada pemilik bar, alasan mereka demi kebaikan bersama. Daripada anak-anak itu nggak jelas keliaran di luar. Nicholas sebagai polisi berdedikasi tidak menerima alasan itu. Ia tetap mengusir semua anak dari dalam bar. Dari yang tadinya penuh, bar itu kini hanya bersisa seorang Nicky, customer wedang ronde. Sehabis minum, Nicky pun keluar dan mengamati tugu air mancur yang terakhir direnovasi tahun 1993. Tiba-tiba sebuah mobil nggak sengaja hendak menabraknya. Nicky dengan sigap melakukan salto untuk menghindar lalu menarik pengendara yang mabuk itu dari dalam mobil. Di jalan menuju kantor polisi, Nicky memergoki anak yang ia usir tadi lagi ngencingin tembok kota. Maka sekalian dia pun menggiring semuanya. Sampai di kantor polisi, Nicky menyerahkan semua sandera agar langsung diproses oleh petugas jaga. Orang ini ternyata dengan Wallace bilang besok saja. Alasannya sekarang dia lagi nggak bawa bolpen. Sebagai polisi berdedikasi, Nicky kemana-mana bawa bolpen, maka dia pun yang mengurus semua berkas tahanan tersebut. Esok pagi pun tiba, pagi pertama Nicky di kota tersebut. Semua warga rupanya sudah tahu keberadaan seorang polisi baru. Mereka semua memberi sapaan yang hangat. Seseorang malah datang menghampiri dan berkenalan langsung. Orang yang bernama Simon Skinner ini adalah pemilik toko serba terbesar di kota tersebut. Simon mengundang Nicky untuk berbelanja. Dia janji bakal kasih diskon. Nicky kemudian masuk dan dibikin kaget. Tawanan tadi malam ternyata sudah nggak ada di dalam selnya. Yang dicari-cari Nicky ternyata malah muncul di belakang, lagi pakai baju polisi. Si abang itu rupanya adalah anggota polisi anak dari inspektur polisi. Pak Inspektur kemudian melakukan briefing dengan Nicholas. Dia sudah mendengar kasus tadi malam. Dia mengutarakan bahwa Sandford bukan London. Di sini mereka tidak mau over cepat-cepat melakukan tindakan. Semuanya dengan alasan demi kebaikan bersama. Sebagai orientasi di hari pertama, Pak Inspektur Frank Butterman kemudian mengajak Nicholas keliling kantor. Dia juga mengenalkan Nicholas kepada 2 detektif paling dingin di kota itu, Sersan Wainwright dan Cartwright. Dijuluki sebagai si gunung Andes karena belagu dan suka ngeselin kalau diajak bicara. Nicky kemudian dikenalkan dengan anggota lain yang mana salah seorangnya ada seorang polisi wanita. Lalu dia dibawa ke ruang surveillance, tempat semua CCTV kota dikontrol oleh seorang petugas. Setelah dilakukannya tur de kantor itu, Pak Inspektur menegaskan bahwa meskipun santai, mereka tetap bersikap tegas. Anaknya pun bukan pengecualian.
Atas pelanggaran yang tadi malam ia lakukan, nyetir sambil mabuk, Donnie dia hukum untuk traktir es krim orang sekantor. Setelah diperkenalkan dengan orang sekantor, Sersan Nicky kemudian diperkenalkan dengan Dewan Sesepuh Kota. Mereka menitipkan keamanan dan kenyamanan kehidupan mereka kepada sang sersan jagoan London. Nick pun dikirim untuk melakukan safari ke sekolahan anak PAUD, melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lalu ia pun diminta foto bersama yang mana sang fotografer memintanya untuk bergaya alay dan manja. Setelah itu, Nick pun ditugaskan untuk berpartner bersama Donnie yang begitu terkesan detektif asal London ini pernah mengalami kena bacok. Donnie coba nebak-nebak inspirasi Nicky sebagai detektif, apakah karena nonton film Bad Boys 2 atau karena nonton filmnya Chuck Norris. Sebagai kota kecil yang damai, Sanford memang minim dengan laporan tindak kejahatan. Laporan kriminal yang saat itu mereka terima adalah menghilangnya seekor angsa. Seorang warga minta dicarikan angsanya yang lagi kabur. Nicky sangat gak takut dengan preman, tapi lain urusan kalau harus nangkap angsa. Karena gagal menangkap angsa tersebut, mereka pun terpaksa harus menghindar tiap kali datang pertanyaan dari warga. Suatu waktu mereka memergoki seorang maling di supermarket. Nicky tentu saja sangat bergairah untuk melakukan pengejaran. Apalagi karena Donnie selalu hadir untuk memberikan bantuan. Menyusuri gang sempit pemukiman warga, Nicky terus mengejar targetnya dan papasan dengan Mr. Soang yang ia ubar kemarin. Nicky jadi harus menentukan prioritas antara ngumbar maling dan nangkap Soang. Ia memutuskan untuk melakukan apa yang the best bisa ia lakukan. Maling itu pun berhasil ia lumpuhkan dengan lemparan sebuah kaleng rongsokan. Namun yang kemudian menjadi masalah, Mr. Skinner, sang pemilik supermarket yang jadi korban maling, malah tidak mau mengajukan kasus tersebut. Dia memilih untuk drop the case agar kasus itu tidak tercatat dalam rekor kriminal kota. Semuanya demi kebaikan bersama, demikian dalih sang juragan Toserba. Nicky hendak melakukan protes namun juga malah dicegah oleh Pak Inspektur. Pusing-pusing di kantor, Nick balik ke jalanan untuk berpatroli dengan Danny. Saat itu, mereka mendapatkan korban seorang pengemudi mobil yang melaju dengan kecepatan kencang. Dengan skill sembalapnya yang jempolan, Nicky bersama Danny mendatangi mereka. Rupanya mereka ini adalah para aktor teater yang hendak melakukan pertunjukan di kota Sanford. Dengan alasan karena buru-buru, Tata Sumpena, sang aktor yang aslinya seorang pengacara, menolak untuk diberi sanksi, namun dia belum kenal dengan sersan satu ini. Dengan gaya interogasi yang lugas, Nicky bisa membuat Tata Sumpena balik meminta maaf. Balik ke kantor, Nicky yang bete dengan pengacara merangkap aktor yang belagu tadi ternyata malah disuruh hadir oleh Pak Inspektur menyaksikan pertunjukan teater itu. Pihak kepolisian sudah mendapatkan undangan, Nicky bersama Danny disuruh menjadi perwakilan. Duet detektif ini pun datang dan menyaksikan pertunjukan teater. Tata Sumpena menjadi Romeo dan pasangannya menjadi Juliet. Selesai pertunjukan, mereka didatangi oleh Tata Sumpena yang kembali meminta maaf atas kelakuannya tadi, coba melawan kepada aparat. Nicky menyatakan bahwa ia sudah melupakan kejadian itu dan memberi selamat kepada Tata dan Nyonya. Tata ternyata menyanggah, dia menjelaskan bahwa Cisanti ini hanyalah partnernya saja. Obrolan mereka kemudian berlanjut dengan kedatangan Mr. Skinner, si paling gaul yang sepertinya selalu berada di mana-mana. Dia menjelaskan bahwa Cisanti adalah pegawai kantor dinas kota Sanford. Sementara akhirnya mereka sibuk masing-masing, Nicky jadi curiga kenapa tadi Tata Sumpena sampai harus menyanggah segala. Selama pertunjukan, dia yakin bahwa mereka itu memang ada hubungan mesra. Mungkin mereka merahasiakan hubungan mereka itu. Selagi jalan keluar, Tata Sumpena kembali memanggil Nicky dan kembali menyampaikan permintaan maaf. Ketika itu, seorang psikopat berkostum pocong hitam lagi mengintai di pojokan. Gedung pertunjukan sudah kosong, Romeo dan Juliet langsung mojok berdua. Saat itulah datang psikopat tadi dan membantai si Romeo dan Juliet. Esok paginya, polisi kota Sanford langsung dihebohkan oleh penemuan dua kepala Romeo dan Juliet yang disettingkan seperti mereka mengalami kecelakaan karena menabrak pohon. Nicky mencurigai ada yang gak beres. Dia segera meminta agar lokasi TKP diisolasi dari pandangan warga. Sementara investigasi dilakukan, kepada warga yang lewat mereka cuma memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun ketika Simon Skinner lewat, ia langsung tahu bahwa korbannya adalah pasangan Romeo dan Juliet. Padahal polisi belum kasih kabar apa-apa.
Di kantor, dia meminta pasangan The Andes untuk melakukan investigasi mengenai semua klien Tata Sumpena, namun mereka malah banyak alasan. Demikian juga dengan Pak Inspektur, dia terlihat cuek dan malah mengirimi Nicky untuk menuntaskan kasus gangguan ketentraman warga di sebuah desa. Selesai melakukan pekerjaan hari itu, Nicky dan Danny kemudian pergi ke pub untuk sedikit bersantai. Kali ini, Nicky mulai mau melupakan wedang ronde, dia mau menemani Danny nengak bir dan berlomba kencang-kencangan sendawa. Beberapa waktu kemudian, hadir lagilah si cumis Mr. Skinner yang sedang menghibur seorang om-om yang bernama Adang Merchant. Mr. Merchant sangat berduka atas meninggalnya pasangan Romeo dan Juliet, tidak seperti Mr. Skinner yang berkesan gak peduli dan terlihat sinis. Karena Mr. Merchant terlihat abok berat, akhirnya Nicky dan Danny mengantarnya pulang sebelum om-om pengusaha ini ngencingin gelas pengunjung. Sementara Mr. Merchant telah berhasil diamankan, Danny kemudian mengajak Nicky untuk berkunjung ke rumahnya. Sekarang partner kerja ini mulai berkembang menjadi sohib. Nicky cerita soal motivasinya menjadi polisi yang mana terinspirasi dari omnya yang justru seorang polisi korup. Sementara itu Danny cerita soal dirinya yang dipaksa bokap untuk menjadi polisi semenjak ibunya meninggal. Nicky lanjut cerita tentang masalah dirinya yang diputusin pacar karena terlalu serius sama pekerjaan. Dia ini punya kesulitan untuk bisa pindah channel dari mode serius ke mode santai. Untuk itu, Danny pun mengajaknya untuk bisa bersantai. Dia kemudian masuk ke ruang penyimpanan hartanya yang paling mulia, setumpukan koleksi DVD yang didominasi oleh filmnya The Rock dan Jason Statham. Danny memberi dua opsi film masterpiece yang akan mereka putar, Point Break atau Bad Boys 2. Sementara kedua bad boys kita sedang menikmati film aksi, sesuatu terjadi di rumah Mr. Merchant. Sang pengusaha sukses kita kedatangan psikopat berkostum pocong hitam. Dengan mudah ia dibekuk, sang pocong kemudian membuat alibi agar terlihat telah terjadi kecelakaan akibat kebakaran. Sementara kedua jagoan keasikan menonton film berikutnya, Bad Boys 2, Mr. Pocong membiarkan gas LPG meledakkan rumah mewah tersebut. Esok paginya, mayat Mr. Merchant sudah ditemukan dalam keadaan gosong. Saat itu, Mr. Skinner kembali hadir lewat di TKP. Nicky makin curiga. Hadir pula di sana sang fotografer yang ternyata merangkap sebagai wartawan tembak. Duo The Andes kembali bersikap lawak. Mereka yakin bahwa kejadian ini hanya kecelakaan saja. Namun Nicky nggak percaya, instingnya berkata lain. Ia kemudian memeriksa kamera surveillance di kantor polisi. Ditemukanlah tersangkanya, yaitu seekor angsa, buron paling dicari sekota Sanford. Anggota lain termasuk juga Pak Inspektur menganggapnya hanya kecelakaan biasa. Dia malah menyuruh Nicky untuk melupakan kasus itu untuk kemudian hadir di acara festival kota. Jadinya siang itu mereka habiskan untuk nangkring di alun-alun kota. Namun mata Nicky tetap awas mengawasi setiap pergerakan. Yang bikin dia pangling, Nicky melihat sang fotografer lagi ngobrol serius dengan seorang ibu pemilik toko bunga. Mr. Skinner sedang berada di dekat mereka. Datanglah kemudian Pak Inspektur yang menyuruh Nicky untuk woles sedikit. Jalanlah kemudian ia sama Danny main tembak-tembakan dan berhasil meraih hadiah sebuah boneka monyet. Tiba-tiba kemudian fotografer datang dengan tergesa-gesa. Dia minta bicara private dengan Nicky tepat jam 3 sore. Ada yang mau ia bicarakan tentang mendiang Adang Merchant. Terdengar sangat misterius. Namun ketika jam hendak menuju jam 3, Nicky malah dipanggil ke podium untuk membagikan hadiah door prize. Sementara itu Mas fotografer sudah siap di lokasi, berbarengan dengan munculnya si pocong hitam yang naik ke menara gereja dan berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Nicky masih berada di podium sampai akhirnya jam menunjukkan tepat pukul 3. Ia pun langsung turun mencari Mas fotografer. Telat sudah, batu baja itu sudah turun meluncur dikirim pocong hitam menghantam orang tersebut tepat di kepala. Kejadian itu langsung membuat heboh lingkungan di sekitar. Nicky mencoba memeriksa ke atas menara namun tidak menemukan apa-apa. Pada akhirnya, kepada Pak Inspektur ia menyatakan kecurigaannya. Mas fotografer tadi bukan mati karena kecelakaan, namun karena dibunuh. Kali ini Pak Inspektur mengikuti insting sersan Nicky. Dia mengkomando pasukannya untuk melakukan penjagaan dan menjadikan gereja itu sebagai lokasi TKP tindak kriminal. Pemeriksaan dilakukan sampai sore hari dan ketika hari mulai turun hujan. Semua orang mulai mengeluhkan sikap Nicky yang dianggap overacting. Mendengar semua orang mulai komplain, Danny pun jadi terpengaruh. Dia ikutan menuduh Nicky sebagai si overthinking. Danny pun lari meninggalkan Nicky sendiri dalam derasnya hujan. Akhirnya Nicky pun pulang ke hotel di mana di sana dia membaca koran.
Pada koran itu, dia membaca artikel yang ditulis oleh si mendiang wartawan mengenai Adang Merchan. Nicky pun langsung merasakan pencerahan. Ia segera pergi ke perpustakaan untuk melakukan risetnya sendiri. Esoknya, ia datang ke kantor dengan setumpuk bukti analisa. Kepada Denny, sang partner, Nicky merunut hubungan dari keempat korban. Di Messenger adalah wartawan yang pernah membahas Adang Merchan yang ternyata adalah seorang kontraktor sukses yang berniat membangun sesuatu untuk kota Sanford. Adang punya hubungan dekat dengan Tata Sumpena karena si bapak kontraktor ini adalah kliennya sang pengacara. Sementara itu, sang pengacara sendiri bisa dekat dengan Ce Santi karena Tata seringkali punya urusan dengan kantor dinas, yang mana dinas tersebut adalah dinas tata kota. Semuanya saling terkoneksi. Sudah segamblang itu dijelaskan, Denny masih menganggap bahwa semuanya adalah kecelakaan. Nicky makin ngena sudah ditransfer dari London. Tidak lama kemudian, keriuhan pun muncul di dalam kantor. Telah dibuat acara surprise untuk merayakan ulang tahun Denny. Nicky langsung merasa bersalah karena dia belum siap dengan kado apapun. Untuk itu, ia pun segera cabut menuju kota untuk membeli hadiah dadakan bagi partner barunya ini. Nicky datang ke sebuah toko bunga yang baru saja hendak tutup. Ibu Mary, sang pemilik toko, ternyata hendak pindah. Merasa penasaran, Nicky kemudian menanyakan alasannya. Sembari sedikit berbisik, Ibu Mary cerita bahwa mendiang Adang Merchan lewat pengacaranya Tata Sumpena sedianya hendak membeli lahan miliknya. Rupanya mereka ini sudah tahu mengenai rencana tata kota lewat Ce Santi bahwa lahan itu akan menjadi jalur jalan tol kota Sanford yang akan segera dibangun. Namun sebelum deal, Bu Mary sempat dikasih tahu harga sesungguhnya lahan tersebut oleh mas fotografer. Harganya ternyata 10 kali lipat dari yang ditawarkan oleh Mr. Merchan. Bu Mary hendak melepas tanah itu kepada orang kota yang katanya hendak memborong lahan untuk membangun sebuah toserba. Nicky pun jadi terhenyak mendengar cerita itu. Ia permisi dulu untuk mengambil buku notes di dalam mobilnya. Saat ia berada di luar, si pocong hitam ternyata sudah duluan datang dan membacok Ibu Mary sampai meninggal. Nicky segera mengejar si pembunuh itu yang ternyata punya kemampuan lari yang cukup lihai. Pengejaran terjadi sampai keluar kota menuju wilayah perkebunan. Nicky tidak berhasil menangkap si pocong hitam yang berhasil lolos jauh meninggalkannya. Kali ini merasa punya cukup bukti untuk melakukan penangkapan, Nicky pun membawa rombongan polisi kota Sanford untuk melakukan penggerebekan ke kantor Mr. Skinner. Menghadapi para penyidik yang memenuhi ruang kantornya, Mr. Skinner tetap bersikap polos. Nicky kemudian menyampaikan permaksudan bahwa ia hendak menciduk Mr. Skinner atas tuduhan pembunuhan di kota Sanford. Mr. Skinner malah terlihat kaget mendengar kabar meninggalnya Bu Mary. Nicky mengemukakan motivasi yang ia simpulkan bahwa Mr. Skinner melakukan semua pembunuhan itu dengan tujuan untuk menggagalkan kehadiran sebuah toserba baru. Hal itu akan terjadi jika Bu Mary jadi menjual lahannya kepada developer luar. Mr. Skinner hanya tertawa mendengar penjelasan Nicky. Ia lalu menanyakan bukti konkret yang dipunyai Nicky. Nicky kemudian memeriksa kaki Mr. Skinner, namun ternyata kakinya tidak ada yang luka, tidak seperti orang yang tadi dikejarnya karena menerobos pintu kaca. Karena dianggap sudah terlalu memalukan, Mr. Skinner kemudian menawarkan agar mereka memeriksa video rekaman CCTV sepanjang hari tadi. Nicky pun memeriksa semua tumpukan video tersebut dan memang di setiap video si bapak kumis selalu hadir, tidak pernah absen. Namun tetap Nicky belum puas, dia tetap yakin bahwa Mr. Skinner nggak polos-polos amat. Hingga larut malamnya ia memeriksa, Mr. Skinner kemudian datang dengan bodyguardnya si botak tinggi besar. Mr. Skinner menyuruh si botak untuk menemani Nicky sampai kelar. Besoknya Nick dan Denny melakukan tugas rutin keseharian. Meskipun demikian, kepala Nicky masih tetap dihantui kasus kemarin. Dari obrolan Denny dengan seorang penjaga toko es krim, Nicky akhirnya jadi terfikirkan sesuatu. Pelakunya tidak hanya sendiri. Ia pun langsung lapor kepada Pak Inspektur yang justru malah menyuruhnya pulang agar menenangkan diri. Kalau besok hari instingnya masih berkata sama, bolehlah dilakukan lanjutan penyelidikan. Nicky pun pulang jalan kaki, ia tidak mau diantar Denny, sang partner yang terlihat mulai khawatir. Nicky pun sampai di hotel dan begitu dia membuka pintu kamar, si pocong hitam ternyata sudah berada untuk menyerangnya. Terjadilah baku hantam sampai akhirnya Nicky berhasil menarik hoodie penyerangnya. Orangnya ternyata si botak pengawal Mr. Skinner. Kemudian dengan jurus bela diri yang ia miliki, Nicky berhasil meng-KO lawan. Jatuhlah kemudian handy talkie yang dipegang oleh si botak. Dari sana keluar suara Mr. Skinner yang menanyakan kondisi terkini dan menyuruh si botak untuk langsung cabut menuju kastil.
Niki menirukan suara si botak dan menjawab iya. Niki kemudian melapor kepada Pak Inspektur bahwa ia hendak OTW TKP, namun saat ia hendak OTW TKP, tiba-tiba Denny sudah berada di depan pintu. Niki menyuruhnya untuk mengurus si botak sementara ia hendak pergi menuju lokasi kastil. Sebelum Niki pergi, Denny sempat memberikan Niki sebuah buku notes. Dia yakin bahwa buku itu akan sangat berguna bagi dirinya nanti. Niki pun datang ke lokasi yang dimaksud. Di sana sedang berkumpul orang-orang berseragam pocong hitam yang mana itu termasuk suami istri pemilik hotel dan Mr. Skinner. Selain itu terdapat juga orang dari Dewan Sesepuh Kota. Niki langsung datang melabrak dan mendakwa mereka sebagai tersangka pembunuhan yang terjadi di kota Sanford. Para sesepuh itu kaget melihat Niki masih hidup. Mereka terang-terangan mengakui bahwa pembunuhan yang terjadi memang tidak dilakukan oleh satu orang saja, namun oleh kelompok mereka. Mereka memberi alasan bahwa semuanya adalah demi kebaikan bersama, sesuai dengan semboyan kota, demi menjaga agar kota mereka tetap bersih dari para pendatang yang bakal berdatangan kalau jalan tol jadi dibangun dan tol serba baru jadi didirikan. Niki tidak mau tahu, yang jelas mereka semua telah terlibat dalam kasus kriminal tingkat tinggi. Tidak lama kemudian datanglah Inspektur Butterman yang ternyata adalah kepala dari sekte sesat tersebut. Dia kemudian cerita bahwa dulu dia adalah seorang idealis seperti Niki, namun ketika istrinya meninggal, dia pun langsung berubah 180 derajat. Mendiang istrinya itu dulu meninggal karena ditabrak oleh wisatawan yang ugal-ugalan. Kini dia meyakini bahwa proses hukum itu hanyalah bullshit belaka. Buah yang busuk mending dibuang sekalian daripada bawa busuk ke buah yang lainnya. Kemudian tiba-tiba datanglah si botak bersama Denny yang tentu saja berada di pihak warga kota pimpinan ayahnya. Niki berhasil menyekap Denny. Dia mengancam akan membunuh sang putra mahkota. Namun karena jumlah lawannya terlalu banyak, Niki pun akhirnya melepaskan Denny dan kabur. Niki yang lagi dikejar ini kemudian jatuh ke dalam sebuah lubang. Di sana terdapat tumpukan mayat orang-orang yang selama ini dianggap mengganggu ketertiban kota, termasuk itu si manusia patung emas dan Mamang Sanusi, si tukang tebang pohon tetangga. Niki kembali berlari namun ia kadung terkepung oleh para pengejarnya. Datang kemudian Denny yang langsung membacoknya tepat di bagian dada. Niki gak nyangka partnernya akan melakukan hal itu, ia pun jatuh tersungkur karenanya. Denny langsung cabut untuk membuang tubuh Niki di batas kota. Namun ternyata semua hanya rekayasa saja. Denny tadi sengaja menusuk tepat di dada agar terkena buku notes yang tadi diberikan kepada Niki. Denny sengaja ingin menyelamatkan partnernya tersebut. Niki lalu mengajak Denny untuk bareng pergi ke London dan melaporkan kejadian yang berlangsung di kota itu. Denny tentu saja nggak bisa karena bagaimanapun ia tidak mungkin melawan ayahnya. Dia menyuruh Niki agar kabur dan jangan pernah untuk balik lagi. Dengan mobil polisi yang direlakan Denny, Niki pun pergi pulang menuju London. Di tengah perjalanan, Niki berhenti untuk isi bensin. Di rest area tersebut, dia melihat pajangan DVD yang dijual ecer. Niki melihat cover dua film masterpiece, Bad Boys 2 dan Point Break yang kemudian membuatnya jadi terinspirasi untuk melakukan ending yang heroik. Niki nggak jadi balik ke London, ia memutuskan untuk membantai para bangsat kota Sanford. Maka dari itu, sepagi mungkin, Niki langsung masuk kantor polisi kota Sanford yang paling woles sedunia. Dia menjarah semua persediaan artileri kepolisian. Dengan berkuda, Niki menampakkan diri ke depan warga Sanford yang mayoritas adalah teroris lokal. Niki menyatakan perang terhadap mereka semua. Ocehan-ocehan gibah pun mulai tersebar. Nicholas Angel, sersan sempurul ini ternyata masih hidup. Saat itu Denny yang lagi patroli sendiri ikut menyaksikan kemunculan Niki ke tengah kota. Niki pun turun dari kuda dan mendapatkan sambutan tembakan dari aki-aki tukang toko bangunan. Tak lama kemudian dokter kota pun ikutan menyerang. Lalu emak-emak toko es krim pun ikut juga menghadang. Emak-emak ini berhasil dilumpuhkan segerombolan bocah yang bersimpati kepada Niki. Menyusul kemudian emak-emak jemput anak yang ikut menyerang yang kemudian dilumpuhkan oleh Denny sang partner sejati. Keduanya berduet menyerang balik dan berhasil melumpuhkan semuanya, termasuk omah-omah pemilik hotel yang garangnya segarang penjahat Batman. Perlawanan sengit harus mereka dapatkan dari duo pasutri pemilik bar yang berlindung di dalam bar, namun dengan keberuntungannya mereka pun berhasil dilumpuhkan. Akhirnya datanglah gembong penjahat dari semuanya, Pak Inspektur Butterman ayah Denny beserta semua anggota kepolisian. Sebelum ditangkap, Niki mencoba menyadarkan semua anggota bahwa mereka semua sudah diperdaya.
Dia mengajak mereka semua berpikir kenapa statistik angka kriminal di kota Sanford nol, sementara angka kecelakaan begitu tinggi. Kali ini Danny pun sudah tidak mau mendukung ayahnya, dia mendukung pernyataan Nicky. Danny mencoba menyadarkan sang bokap bahwa di alam sana, ibunya pasti merasa sedih melihat ayahnya jadi gila begini. Pak Inspektur jadi gelagapan dan membuat semua anggota jadi teryakinkan akan ucapan Nicky. Melihat dirinya mulai terpojok, Pak Inspektur pun cabut dari lokasi. Mereka mengejarnya sampai ke lokasi Toserba milik Mr. Skinner. Sang juragan Toserba ini adalah otak dari semua operasi pembunuhan-pembunuhan di kota Sanford. Dia sedang menunggui Nicky. Sersan jagoan kita sangat bernafsu untuk membasminya. Nicky memimpin pendobrakan itu namun malah terpental lagi. Sang bodyguard rupanya sudah standby di depan pintu toko. Sibuklah kemudian mereka memberantas semuanya, mulai dari si botak, penjaga los daging kiloan sampai Simba penjaga kasir. Setelah itu mereka pun langsung menyatroni ruang bos besar. Orang tersebut ternyata sudah cabut dijemput Pak Inspektur. Pengejaran pun terjadi di jalanan. Adu sembalap terjadi di antara mobil yang dikendarai Danny dan mobil buruannya. Karena kaget dengan kemunculan seekor soang, mobil yang dikendarai Pak Inspektur kemudian meluncur ke pinggiran jalan. Nicky pun ternyata nggak kalah kaget, namun refleks Danny lebih bagus dari refleks ayahnya. Ia berhasil ngerem tepat waktu sehingga membuat Nicky bisa menciduk target operasi yang selama ini telah membuat lemah reputasi keduanya. Mereka pun lanjut untuk menangkap buruan besar mereka di halaman depan. Mr. Skinner masih sempat coba melawan namun berhasil dilumpuhkan oleh Nicky. Perlawanan pun coba dilakukan Pak Inspektur dengan menawan anaknya sendiri. Danny kemudian berhasil merebut pistol dari tangan ayahnya, lalu Pak Inspektur kabur dengan mobil ringsek yang akhirnya malah nabrak pohon di depan. Skuad kepolisian kemudian datang dengan pasukan bantuan. Mereka semua menciduk semua anggota Dewan Kota yang terhormat yang selama ini telah membuat kota Sanford menjadi kota horor dengan bungkusan kota yang nyaman. Atasan-atasan Nicky dari London ternyata sudah berada di lokasi, menawarkan Nicky untuk balik berposisi di kota London. Namun kali itu Nicky sudah merasa betah di kota Sanford, dia belum mau memutuskan, lagian dia pasti bakal sibuk ngurus dulu administrasi para tersangka. Setahun kemudian, Nicky Angel rupanya masih berada di kota kecil tersebut. Dia jadi betah beneran tinggal di kota itu dan betah berpartner bersama Danny. Bersama sohi beratnya ini, mereka berdua menjadi duet bad boys pelindung kota tersebut. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.